Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 26 Maret tahun 2025. Kemarin market naik, ya padahal masih fase busur ya. Seharusnya kemarin tuh turun dulu. Fase busur, jadi kan weekly-nya itu kan naik ya. Weekly-nya naik, harusnya Senin Selasa itu turun. Senin udah turun, Selasa nggak mau. Dia bikin anomali. Iya harusnya dia kan ya open di bawahnya open sebelumnya kan. Targetnya ngejar low, dia malah target ngejar high. Walaupun nih akhir sesi sebenarnya dia sudah ditarik mundur lagi gitu. Jadi kalau dilihat bentuknya ini penolakan dari seller masih cukup kuat. Hanya saja nih, apakah cukup kuat untuk lanjut ke bawah? Karena di sini nih ada area yang cukup kuat ini. Ada penolakan di sini. Area supply baru. Saya pikir ini order block di sini. Hanya saja wajar ini kan open di atas open sebelumnya. Wajar kalau pagi ini turun dulu selama dia yang tidak berhasil melewati ini ya, kotak ini ya. Atau tepatnya tidak bisa melewati 3000, kemungkinan naik lagi. Ya, karena kalau secara jangka panjang nih 3000 nih kritis ini. Sebenarnya bukan bulat 3000 tapi 3005. Jadi area antara 3000 dan 3005 lah, anggap aja seperti itu ya. Selama market tidak berhasil close di bawah 3000, saya pikir market masih akan naik. Kita lihat ya, jangka panjangnya kan gitu ya. Nah, low high, higher low, ini ngejar higher high. Kalaupun turun, nah sekali lagi, ini kan kalau ini ganjalan kecil ya, yang ini ganjalan besar. Ganjalan mobil kali diganjal biar nggak lanjut turun gitu. Tok ganjel dulu gitu. Nah, oke, nggak boleh lebih rendah dari ini ya nanti. Kalaupun dia lanjut turun di 831 itu jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi ini struktur besarnya. Nah, untuk jangka pendek kita cek dulu kalender ekonominya. Hari Rabu ini tanggal 26 Maret ya. Jam 19.30 ada durable good order month on month diperkirakan turun dari 3,1% menjadi minus 1%. Buruk untuk ekonomi biasanya baik untuk emas. Kemudian durable good order X transport month on month diperkirakan naik tipis dari 0,0% menjadi 0,2%. Nah ini sebaliknya nih, baik untuk ekonomi biasanya buruk untuk emas. Durable good order X defense month on month diperkirakan turun dari 3,5% menjadi minus 1,6%. Artinya kalau secara total ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Dan secara fundamental nih yang tidak tertulis ini, maksudnya bukan tidak tertulis ya, yang tidak ada prediksinya karena tidak ada angka efeknya gitu. Itu adalah komentar-komentar atau planning-planning, jargon-jargon atau entah apa sebutnya dari Paman Donald. Ya, kan ada perang dagang ya. Kayaknya beliaunya agak melincra-mencra ini. Udah sepuh soalnya ya. Sudah ya mungkin agak pikun. Nah ini yang mengkhawatirkan. Jadi kalau ada kekhawatiran ya harga emas naik dong. Oke kita lanjut secara teknikal. Kita geser ke 4 jam. Oke kita geser ke 4 jam. Nah di 4 jam pola downtrendnya pecah ya. Karena ini nih dia gagal membentuk low baru, bahkan kemudian ada hack baru kalau dibanding ini. Hanya saja kalau dibanding hacknya yang ini memang kurang tipis ya. Ini hacknya yang ini nih itu adanya di 36,07, sementara hack yang ini itu ada di 36,95. Yang ini di 38. Nah, ini belum memecah hacknya ini. Hanya saja karena ya low-nya ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, ini sudah rusak. Dan ini juga lebih tinggi nih, lebih tinggi dari yang ini sebelumnya. Nah, berarti pola downtrendnya untuk yang 4 jam itu sudah rusak. Memang penolakan untuk lanjut naik juga cukup besar terlihat di sini. Nah, ini PR-nya nih, bisa nggak dia nembus ini nih?
Jadi ada resisten tipis ya. Resisten tipis yang nggak saya tulis sebelumnya, kita pakai horizon ray saja di sini. Nah, bisa nggak dia nembus 23? Kalau bisa, lanjut naik. Maksudnya bisa itu close di atasnya ya. Dan ini yang hanya 4 jam ya, bukan 1 hari nih, 4 jam. Ada peluang naik lagi di situ. Lain-lainnya masih tetap ada resisten di 34, resisten di 45, dan nah all time high lah anggap aja. Ini juga ada resisten di 52, tapi kan all time high-nya 57. Jadi resisten di 52 ini adalah pijakan untuk ke 57. Biasanya seperti itu. Untuk supportnya, ya support di ini udah mepet sih ya. Mungkin bahkan ketika Anda buka ini harga ada di bawahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya sebut saja ini di 15. Kemudian sebenarnya di bawahnya ada di sini ya. 6 atau 5 sekitar itu ya. Kemudian baru ke 3000, ya tipis aja. Jadi saya ingatkan kembali, di sini ada ganjel gede. Kalau dibuat 4 jam ganjelnya diturunin. Nah, kira-kira seperti itu. Sepertinya ada bantalan-bantalan yang cukup kuat yang bikin harga emas ini mager untuk lanjut turun. Ada bantal lah, tidur aja deh. Nah, sideways di sini. Kemudian nih kalau dicek time frame yang lebih rendah lagi di 1 jam, jejak kemarin itu juga terlihat ya. Ada sideways di sini. Kaum berbahan muncul. Ada double top di sini. Ini nggak dihitung sebagai triple top ya, karena ini kan ya ayunan kecil aja. Lama saya nggak ngomong ayunan ya. Iya, sekarang lagi mengayun-ayun. Nah, ini ada top 1, top 2. Bottomnya ada di bottom 1, bottom 2. Nah, sudah deh. Untuk jangka pendek nih, time frame intraday sepertinya kecenderungannya adalah sideways. Nah, ada jebakan ini akan sideways kecuali jika mereka berhasil close di luar area sideways itu. Dia close di bawah 3000 ya sudah lanjut naik. Kalau dia close di atas 3034, ada peluang dia naik. Bukan 34 sih, harusnya di atasnya sedikit. Kalau memastikannya nih. Iya, close di atas 34 nggak apa-apa, tapi sempat ada high di atas 38. Maka peluangnya market akan lanjut lagi naik. Nah, berarti dua arah dong ya. Dua arah, tinggal Anda cari-cari saja untuk entry marketnya. Karena kalau sideways ini juga entry market pakai oversold ini juga sering nggak apa istilahnya itu bikin ribet gitu loh. Karena iya kalau harga tipis-tipis gini nih selisih high dan low, tipis apa Pak, itu hampir $30 kemarin. Iya, dulu kita selalu ngomong 20 sampai $30 ya selisih antara high dan low. Tapi sekarang kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita ngomong 20 sampai $30 itu ketika harganya masih di bawah 2000. Di angka 19-an lah. Nah, sekarang sudah di 3000. Ya anggap aja 2000 ke 3000, berarti naik 50%. Jadi kalau ada harga di bawah $30 berarti range-nya lagi tipis. Kira-kira seperti itu. Karena kita ngomong angka yang bergerak ya, bukan yang statik. Artinya kalau ngomong angka 20 sampai 30 itu benar, tapi ketika harga masih 2000-an, di bawah 2000, $20 itu dibanding 2000 hanya 1%. Nah, 1%-nya 3000 adalah $30. Nah, anggap aja seperti itu ya. Gampangnya kayak gitu ngitungnya. Jadi, gimana dong Pak? Jual atau beli? Silahkan, namanya bisnis jual atau beli itu monggo. Hanya saja nih, kita cari titik-titik entry-nya. Bisa dengan, nah contohnya ini, ada long leg, kaki panjang kayak gini. Kaki panjangnya di bawah ya, kaki, beneran kaki. Kemudian ini juga oversold. Ya, berarti oke lah. Oversold-nya di sini diamini atau divalidasi oleh candle di sini, Anda bisa buy dan naik. Nah, ini juga nih. Ini mirip hammer. Ini mirip shooting star walaupun nih bodinya agak kegedean gitu. Dan ini ada nih
Dan ini muncul ketika nih habis overbought. Ya, kalau Anda udah ambil sell aja tadi overbought, dan ini juga mirip shooting star, ambil sell di 24, turunnya sampai ke 18, kurang kan ya. Tapi ya lumayan sih kalau ngambilnya $3 gitu masih dapat, tapi kalau ke $5 mungkin nggak dapat, apalagi $8 mungkin nggak dapat. Nah itu yang saya maksud, ketika range tipis kayak gini, intraday-nya juga harus copy trading, dapat dikit lepas. Ya saya lebih banyak ngomong sama yang intraday sih, karena emang saya lihat nih, saya perhatikan lebih banyak yang trading intraday daripada positioning trading. Positioning trading Anda harus menunggu di area ini 2880 untuk nyimpan buy. Nah ini masih jauh ya. Di atas 52, di atas 57 bahkan ya. Anda nunggu di situ untuk nyimpan posisi sell. Nah itu nggak bisa trading tiap hari, karena itu jangka panjang. Bedanya apa Pak? Ya bedanya time frame-nya. Time frame kecil ya kita cari profit kecil, cuan kecil. Kalau time frame besar ya kita cari cuan besar, tapi modalnya juga harus besar. Dan sekali lagi ya, saya ingatkan, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.